Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Episode 249, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Kalau begitu periksalah, aku ingin melihat seorang pelajar asing yang berprestasi yang baru kembali, apa saja yang sudah dia pelajari di luar negeri, apa jangan-jangan dia hanya belajar menfitnah dan memukuli anak-anak. Orang yang sakit jiwa seperti ini, apa berhak tetap berada di perusahaan? Rahman berkata dengan acuh tak acuh. Kentut, bagaimana aku bisa memfitnah dia? Apakah kamu mau aku memutar rekaman untuk kamu dengar? Dia sendiri yang mengaku, bukan hanya aku secara sepihak yang mengatakan dia adalah seorang pencuri. Marwah menentang dengan keras, perkataan Rahman sedikit kasar, bagaimana dia bisa mengakui bahwa dia memfitnah si anak? Kamu tidak menfitnah dia kan? Nah kalau begitu biarkan Raka menyelidikinya saja. Aku masih tidak percaya itu tidak bisa diketahui. Rahman mendengus, ia langsung menelepon Raka. Perasaan Hanzo sedikit panik, menyuruh Raka datang, itu mana boleh. Melihat Rahman telah menelepon Raka, Hanzo langsung mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Marwah. Katakan, mengapa kamu memfitnah anak itu? Kata Hanzo dengan suara marah. Semua orang terpanah, dan Marwah juga terpanah. Dia menatap Hanzo dengan marah, langsung mengabaikan Hanzo yang terus-menerus mengedipkan mata padanya, dan dengan marah berkata, Hanzo, kamu berani memukulku? Dan bertanya kenapa aku menfitnah anak ini? Bukankah ini semua yang kamu maksud? Kamulah yang membuat salah dengan Rahman sebelumnya, dihukum oleh Direktur Raka, dan dalam hati tidak senang, kemudian mengetahui bahwa Andini bekerja di sebuah perusahaan karena diperkenalkan oleh Rahman, demi memuaskan balas dendammu kepada Rahman, dan menyuruhku untuk mengancam Andini, tapi kamu bertanya kenapa aku memfitnah seorang anak kecil. Ah, ini, semua orang agresif, ternyata semua ini adalah ulah Marwah dan Hanzo untuk memfitnah anak Andini. Terutama beberapa rekan kerja pria itu, mereka dalam hati berpikir, sebenarnya ada hubungan apa di antara Marwah dan Hanzo? Mengapa Marwah dan Hanzo bisa bekerja sama untuk melakukan kegilaan semacam ini? Adapun rekan-rekan kerja wanita itu, di dalam hatinya tanpa henti memandang hina, sebelumnya mereka semua dimanfaatkan oleh Marwah, mereka masih dengan lugunya mengira, kalau si anak benar-benar mencuri lipstik Marwah. Omong kosong apa kamu? Hanzo tenggelam dalam hatinya. Tidak disangka si Marwah wanita bodoh ini mengungkapkan semuanya, membocorkan semua masalahnya, betapa bodohnya dia. Dia awalnya ingin berakting di depan Rahman, membuat Marwah menanggung semua, jika tidak Rahman tidak akan melepaskannya, dan mau memanggil Raka kemari. Tidak habis pikir ternyata Marwah begitu bodoh. Hanzo, beraninya kamu memukulku, kita putus. Marwah berkata dengan suara marah, lalu pergi dengan kesal. Dia sangat marah, tidak disangka Hanzo takut kepada Rahman sampai sejauh ini, terlebih menamparnya di depan Rahman, bukannya ini membuatnya sangat malu. Apa? Putus? Semua orang melihatnya, aku melihat, tidak disangka yang selama ini mereka anggap Marwah sebagai wanita pujaannya adalah pacarnya Hanzo. Hanzo ingin mengejar Marwah, tetapi begitu baru melangkah, dia langsung berhenti lagi. Rahman melihat Hanzo dengan dingin, berbalik dan berkata kepada Andini, Kak Andini, kamu pulang bawa anakmu istirahat dulu, dan kembali lagi setelah 2 hari. Rahman, aku ingin mengundurkan diri. Andini terpikir bahwa Rahman bukan dari perusahaan ini. Meskipun hari ini anaknya sudah terbukti tidak bersalah, tapi ke depannya Rahman tidak mungkin membantunya terus, dia juga sungkan setiap kali meminta bantuan Rahman. Tenang saja, mulai sekarang, tidak ada yang berani menindasmu lagi, jika ada yang berani menindasmu, aku akan memecatnya, kata Rahman dengan mantap.
Wajah Hanzo sangat tidak enak dilihat. Mungkin dia memikirkan masalah marwah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Rahman. Tapi yang lain satu persatu menatap Rahman, dan perkataan Rahman ini sangat arogan. Meskipun mereka tidak seperti Marwah yang memfitnah Andini dan anaknya, tapi perkataan Rahman ini membuat beberapa orang tidak tahan dan mulai menertawakannya. Bro, ini perusahaan kami, Bintang 8, apakah kamu sedang mengigau? Seseorang memandang Rahman dan menertawakannya. Bocah ini takutnya bukan orang gila, datang ke perusahaan kita dengan tidak berkata apa-apa, dan malah membual, dan masih mengira dia adalah bos besar perusahaan kita. Seorang rekan kerja pria yang baru saja dipukul jatuh oleh Rahman itu merasa sangat tidak senang dan menyindirnya. Semua orang dengan remeh memandang Rahman, bahkan Andini pun tidak percaya bahwa Rahman benar-benar memiliki kemampuan ini. Menurutnya, Rahman sangat memiliki kemampuan, dan orangnya juga sangat baik, dia adalah penyelamat ibu dan anak ini. Belakangan ini bekerja di Bintang 8, dia baru tahu seperti apa perusahaan itu. Ini adalah perusahaan yang terkuat di kota Yuzoda. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Rahman dapat mengendalikan level tinggi di sini. Rahman, lupakan sajalah. Melihat semua orang menertawakan Rahman, Andini sedikit tidak bahagia. Dia merasa jika bukan karena dia, Rahman tidak akan ditertawakan. Di dalam hatinya merasa sedikit bersalah. Kak Andini, jika kamu percaya padaku, tunggulah dulu, aku sudah bilang, siapapun yang menindasmu, aku akan memecatnya, termasuk Hanzo dan Marwah yang menindasmu hari ini, kata Rahman dengan tegas. Dia benar-benar sangat marah. Jika Hanzo datang padanya, dia masih bisa dengan sombong melihat Hanzo. Tak disangka Hanzo tidak berani membidiknya, malah meluapkannya pada Andini. Bahkan membuatnya lebih kecewa. Jangan berbicara fitnah lagi, memukuli anak berusia sekitar 5-6 tahun, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berdua tetap berada di perusahaan? Cih, apakah orang ini benar-benar gila? Beraninya dia berbicara begitu keras, dan mau memecat wakil manajer Hanzo. Cepat lapor polisi, aku rasa orang ini mungkin kabur keluar dari rumah sakit jiwa. Ya, bocah ini benar-benar sedikit tidak normal. Tadi dia memukul karyawan laki-laki di perusahaan kita, dan pada saat ini, dia mengancam akan memecat wakil manajer Hanzo, dia pasti ada apa-apanya. Yang paling penting adalah, siapa yang memberinya keberanian, berani membual di perusahaan kita. Ketika semua orang mendengar perkataan Rahman, tiba-tiba mereka menertawakannya, dan meragukan Rahman adalah pasien yang kabur dari rumah sakit jiwa. Lagi pula, perkataan Rahman terlalu sombong, pasti tidak ada orang yang percaya. Rahman, jangan bicara lagi, kita keluar dulu saja. Andini melihat semua orang menertawakan Rahman lagi, lalu dia berkata dengan menarik-narik tangan Rahman. Meskipun dia tidak percaya pada Rahman, tapi dia lebih tidak ingin melihat orang yang telah menyelamatkannya ditertawakan oleh orang lain. Rahman menghela nafas, siap-siap mengeluarkan ponsel untuk menelpon Raka lagi. Rahman, kamu tidak puas? Apakah kamu pikir kamu memiliki hubungan di perusahaan kami dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Ingin memecatku? Atas hak apa kamu membual di perusahaan kami? Hanzo mendengus, melihat Rahman masih tidak pergi, bersikeras menunggu Raka datang menanganinya. Ya, apa hakmu mengatakan omongan ini? Kamu juga ingin memecat wakil manajer kami, siapa kamu? Melihat Hanzo bersuara, dan yang lain juga menuduh Rahman. Rahman menggelengkan kepalanya, matanya menatap wajah semua orang, dan berkata dengan dingin. Atas dasar perusahaan ini, aku yang memutuskannya. Bersambung.